Tuhan, inilah pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menggenapi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Dan rencana-Mu itu indah dan ajaib buat setiap kehidupan kami, Tuhan. Karena Tuhan, Engkau akan menyelamatkan kami. Bahkan telah menyelamatkan kami, Tuhan. Tuhan sudah menebus kami dari ketidakberdayaan kami. Tuhan sudah mengangkat kami dari kelumpuhan rohani kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat kami. Hadirat-Mu kami rasakan ketika kami menyembah Engkau, ketika kami memuji Engkau, ketika kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan siang hari ini kami rindu lebih lagi Tuhan, untuk duduk diam mendengarkan pesan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau siapkan hati kami, hidup kami, mata kami, telinga kami, seluruh Tuhan kehidupan kami. Supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hidup kami tidak sama lagi Tuhan. Hidup kami semakin berubah Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, urapi kami semua. Terlebih hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Mari Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Karena tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Sebab itu Tuhan, mari Tuhan mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu dengan sederhana dan jelas. Sehingga kami semua boleh diberkati Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat tim worship yang sudah melayani Tuhan pada siang hari ini. Shalom Bapak Ibu, senang sekali hari ini Bapak Ibu kita bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk duduk diam untuk beribadah, mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, siang hari ini sedianya sebenarnya ada pembicara tamu yang akan melayani kita, tetapi karena satu dan lain hal sehingga karena ada kecelakaan pada waktu olahraga, beliau tidak bisa melayani kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap beracara dalam setiap kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini tema khotbahnya adalah membangun altar demi revival, ya. Membangun altar demi revival. Sebenarnya sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini, gereja kita merindukan sebuah kegerakan di setiap kita. Supaya kita tidak sama lagi. Pengiringan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu kapan saudara mengambil komitmen di dalam Tuhan. Tuhan, saya mau ikut Tuhan, saya ambil keputusan untuk hidup mengikuti jejak-Mu. Saya nggak tahu kapan Bapak Ibu mengambil komitmen itu, keputusan itu. Dan progresnya sampai hari ini, kemudian kita evaluasi diri kita,
sejauh manakah kita sudah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya, mungkin kalau kita masing-masing boleh hari ini, siang hari ini, boleh evaluasi diri kita. Mungkin Bapak Ibu, kita harus terus berjuang. Kita harus terus sadar bahwa pengiringan kita kepada Tuhan itu memang perlu kebangunan rohani setiap saat, setiap waktu. Sehingga kita semakin hari semakin tumbuh kerohanian kita kepada pertumbuhan rohani yang sehat. Bapak Ibu, mungkin kita baca dulu, sebenarnya agak panjang, tapi saya mau baca dulu di stressingnya saja. Next, di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-30. Next, boleh PowerPoint boleh mengikuti saya untuk supaya tidak ketinggalan. Bapak Ibu, sebenarnya sampai ayat yang ke-39, tapi kita baca saja stressingnya, yaitu ayat yang ke-30. Jadi ini ceritanya ketika Nabi Elia menghadapi pelayanan yang sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Dia berhadapan dengan pemerintahan pada waktu itu Raja Ahab. Istrinya itu namanya istrinya juga sangat jahat, ya. Istrinya sangat jahat sekali, ya. Bapak Ibu, dan Elia menghadapi situasi yang sangat sulit. Dia berhadapan dengan nabi-nabi palsu, ya. Dengan nabi-nabi Baal yang jumlahnya bukan 1-2 tapi ratusan, Bapak Ibu, ya. Ratusan. Tapi Elia tetap tidak goyah. Dia berpegang teguh kepada iman, kepada Allah mereka. Dan satu kali mezbah atau altar itu dirobohkan oleh nabi-nabi palsu itu. Akhirnya kalau Bapak Ibu baca perikop sebelumnya, Bapak Ibu. Dan akhirnya Elia berkata, ini ayat yang ke-30 Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, apa? Datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat Israel itu kepadanya. Lalu apa? Memperbaiki mezbah Tuhan. Memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ini sebuah tindakan profetik yang dilakukan oleh Elia ketika dalam situasi yang tidak mengenakan, Bapak Ibu. Dia membangun kembali, ada inisiatif untuk membangun kembali, dan saya percaya inisiatif itu datangnya dari Tuhan untuk membangun kembali mezbah Tuhan. Kalau di dalam judul tema sekarang adalah disebut altar, sama. Altar dan mezbah itu sama, ya Bapak Ibu, hanya istilah saja dipakai. Bapak Ibu, altar itu sebenarnya seperti tampak di dalam di dalam slide Bapak Ibu digambarkan. Ini sebenarnya bukan altar yang asli, tapi ini rekonstruksinya. Boleh next? Belum ya? Boleh mengikuti supaya nggak ketinggalan. Ini rekonstruksi altar pada zaman itu. Jadi tempat di mana persembahan korban itu dibakar atau dipersembahkan, Bapak Ibu Saudara. Musa melakukan hal yang sama ketika kemudian Harun, Nuh juga melakukan hal yang sama. Jadi pada waktu itu memang ada korban bakaran berupa hewan, ya. Kalau altar yang asli kemungkinan sudah dirobohkan, ini rekonstruksinya. Dan altar ini diyakini pada waktu itu tempat perjumpaan mereka dengan Allah mereka, dengan Tuhan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan ini diteruskan tradisi atau kepercayaan secara teologis, ini diteruskan sampai
Hari ini sebagian gereja masih mempertahankan tentang altar ini. Bahkan agama yang lain juga mereka mengenal istilah altar. Bapak Ibu Saudara, saya bekerja di daerah Kosambi, Dadap, Teluk Naga sana ya. Di mana komunitasnya itu Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu sebagian besar kenal ya. Itu ketika saya nggak jumpai di tempat yang lain. Ketika saya lewat sebuah jalan, saya lewat rumah yang dicat merah, kemudian ada lampunya, kemudian ada meja-mejanya ya. Meja kemudian di situ ya agak serem juga ya. Saya waktu pertama kali melihat itu saya tanda tanya ini apa? Ya, sebab bukan hanya satu rumah saja, Bapak Ibu. Dan ada tempat-tempat ibadah juga, Bapak Ibu. Lalu saya tanya, itu sebenarnya apa Pak? Itu sebenarnya apa Bu? Lalu mereka jawab, Pak itu altar namanya. Ya, itu namanya altar. Oh altar, berarti hampir analoginya sama. Mereka punya istilah altar juga, tapi dia pakai untuk mempersembahkan sesuatu kepada dewa mereka, mungkin kepada Tuhan mereka. Dan itu memang tradisi terjadi pada waktu zaman Israel. Zaman perjanjian lama juga terjadi Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, next, sampai hari ini masih ada gereja yang mempertahankan altar itu. Ada gereja tertentu yang di dalam gereja itu harus ada bagian ini. Yaitu ada bagian yang disebut altar. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa altar ini adalah bagian yang sakral di mana umat Tuhan bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di mana umat Tuhan bisa mempersembahkan hidupnya dan sesuatu kepada Tuhan mereka, Bapak Ibu Saudara. Ini masih dipertahankan oleh sebagian gereja. Bapak Ibu Saudara, tapi mengapa gereja kita enggak? Bapak Ibu Saudara, karena altar ini sebenarnya adalah gambaran saja. Yesus Kristus itu sebenarnya adalah altar. Karena Yesus Kristus itu adalah korban yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Korban yang sempurna. Yang sudah menjadi perantara juga kepada kita. Yang sudah menebus kita juga Bapak Ibu. Jadi kita tidak lagi memerlukan altar yang seperti tradisi pada waktu itu. Jadi altar yang hari ini harusnya bersifat rohani kita. Harusnya bersifat pribadi kita. Mezbah itu bukan lagi berbicara batu. Bukan lagi berbicara tempat yang dimana korban itu dibakar. Tapi altar itu adalah hidup saudara dan hidup saya. Dan hidup kita semua di hadapan Tuhan. Amin. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau altar itu tidak sekedar fisik saja. Altar itu adalah hidup saudara Bapak Ibu. Apakah perlu terjadi revival? Terjadi kebangunan rohani dalam hidup kita. Hari-hari ini mungkin saudara, saya nggak tahu saudara sedang dalam keadaan seperti apa. Tapi revival biasanya pada mulanya dan menurut cerita di Alkitab itu selalu diwarnai atau ditandai dengan kondisi masyarakat atau umat Tuhan yang terjadi kekeringan, yang terjadi ketiduran, ketidaksadaran, bahkan sampai kepada kematian. Dan itu dibutuhkan kebangunan rohani di setiap kita, Bapak Ibu. Sehingga saya rindu seperti saya juga rindu mengalami kebangunan rohani setiap pribadi. Hari ini, besok, dan seterusnya. Saya tidak tahu juga saudara kerinduannya sampai seberapa.
Tetapi hari ini saya begitu kuat, begitu rindu untuk mengalami revival itu. Dan ini jawaban, mungkin jawaban buat gereja kita. Buat keadaan yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Next. Jadi revival itu Bapak Ibu adalah kebangunan rohani. Yang dikerjakan sebenarnya inisiatif dari Allah juga. Tapi harus ada respon dari kita. Kebangunan rohani itu yang terjadi sebenarnya kerinduan Tuhan. Tuhan rindu saudara dan saya, kita semua ini mengalami kebangunan rohani. Sehingga hidup kita ini tidak sama lagi. Hidup yang benar-benar mengalami kebangunan, kebangkitan, kemajuan. Bapak Ibu Saudara. Jadi revival itu adalah kebangkitan kembali dari kehidupan kita yang sebelumnya. Pak, apakah perlu saya udah begini saja, udah bagus kok Pak. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, next. Firman Tuhan mengatakan hari-hari ini adalah hari akhir Bapak Ibu. Zaman akhir, hari akhir. Kalau akhir zaman itu memang sekarang ini juga. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Dalam Tesalonika 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Itu kenyataan yang terjadi hari-hari ini. Keadaan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian Bapak Ibu diceritakan atau dituliskan, dinubuatkan di dalam Timotius itu oleh Rasul Paulus. Bahwa hari-hari ini sedang terjadi di antara kita juga, di antara saudara dan saya, sedang terjadi masa sukar. Mungkin saudara hari ini masih oke-oke saja. Mungkin hari ini saudara masih, tapi Bapak Ibu, firman Tuhan itu iya dan amin. Bahwa masa sukar itu akan datang. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Udah gak peduli orang lain seperti apa, yang penting aku selamat, yang akunnya baik saja. Hari-hari ini juga sudah banyak orang yang menjadi hamba uang. Mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri. Demi apa saja dia lakukan demi uang. Bahkan banyak sekarang yang menjual dirinya, menjual reputasinya, menjual imannya karena uang. Menjual kepercayaan rohaninya, keyakinannya juga, imannya juga, karena apa? Uang. Ditawari ini dan itu dan sebagainya, di proyek, di instansi. Dan sekarang sampai di mana-mana itu terjadi. Saudara bisa sebutkan ke saya, instansi mana, departemen mana, bagian mana yang sekarang hari-hari ini itu kelakuannya bersih. Hampir tidak ada, Bapak Ibu. Hampir tidak ada. Apa? Tidak ada, hampir tidak ada. Manusia menjadi hamba uang, menjadi pemfitnah, akan berontak terhadap orang tua. Jadi kalau hari-hari ini ada anak-anak yang berontak pada orang tua, yang nggak denger apa nasihat orang tua, yang melawan orang tua, sudah dituliskan. Sebab itu harus alami revival di setiap kita. Nah, jangan pulang malam ya. Malah pulang pagi. Ada enggak? Dia pamit, Ma aku mau main ke rumah teman ya. Oh ya nak, jangan pulang malam-malam ya. Ditunggu malam. Malah pulangnya pagi. Kita tegur. Kok pagi pulangnya nak? Iya, Mama kan bilang gak boleh pulang malam. Sekalian aja aku pulang pagi. Itu anak-anak sekarang dan hari-hari ini ada itu. Ya.
hari-hari ini ada. Kalau keluarga-keluarga tidak mengalami revival, kebangunan rohani, anak saudara akan hilang. Generasi kita akan hilang. Penerus kita akan hilang. Dan apa gunanya seluruh dunia ini menjadi milik kita, tetapi kita kehilangan sesuatu yang seharusnya kita pertahankan. Sebab itu Bapak Ibu, kita perlu ini. Revival ini memang perlu. Kondisi hari ini banyak menjadi pemfitnah, berontak orang tua, tidak tahu berterima kasih. Jelas-jelas ditolong Bapak Ibu. Udah nggak bisa apa-apa, ditolong, dikasih sesuatu, ya ucapkan terima kasih ya Bu, terima kasih ya Pak, terima kasih ya teman-teman. Nggak ada ucapan terima kasih Bapak Ibu. Ini kan kebangetan ya. Tapi kita maklum, kenapa? Karena memang firman Tuhan juga begitu. Dan jangan-jangan kita juga seperti itu juga kepada Tuhan. Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah tebus kita, Tuhan sudah angkat kita dari lumpur dosa, tapi kita kurang berterima kasih kepada Tuhan. Mana bukti terima kasih kita kepada Tuhan hari ini? Pak, saya sudah kasih persembahan. Pak, saya sudah kasih perpuluhan. Pak, saya sudah rajin dan sebagainya. Tapi bagaimana hidup kita secara rohani, altar yang ada dalam hidup kita? Mezbah itu apakah benar-benar mengalami revival, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Hari ini banyak orang yang sudah tidak memperdulikan agama lagi. Mereka sudah gnostik, ateis. Nah, prosentasenya makin banyak. Mereka tidak lagi percaya tentang agama. Kenapa? Karena melihat orang yang beragama memang kelakuannya juga jelek juga. Nah, kalau kita nanti mengalami revival, hidup kita harusnya berubah. Di kantor teman kita korupsi, kita jangan korupsi. Di kantor teman kita selingkuh, kita jangan selingkuh. Di kantor teman kita suka ngerumpi, suka jelekin orang, kita jangan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak sekali, saudara, jangan-jangan hari ini juga kita kadang heran saya, lihat ada orang nggak mau akur, nggak mau berdamai sama mertuanya sendiri, sama besannya, sama istrinya, sama suaminya. Sampai-sampai dia bilang, sampai mati aku nggak mau ampuni dia. Sampai mati aku nggak mau datang kepada dia. Ini kan lucu Bapak Ibu. Dan ini hari-hari ini sedang terjadi hal-hal seperti ini. Nggak mau berdamai Bapak Ibu. Dan seterusnya banyak. Menjelekkan orang, tidak mengekang, tidak bisa mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, sok tahu, Bapak Ibu. Sok tahu, ya. Banyak sekarang dikasih firman Tuhan ini gitu. Tapi udah tahu aku itu, udah tahu, sok tahu. Padahal harusnya duduk diam dulu, dengerin dulu, lalu simak dulu. Kalau itu memang menjadi pertumbuhan rohani kita, maka itu akan sangat baik buat kita. Tapi kadang-kadang orang sudah a priori dulu, waktu dinasihati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Semua list tadi Bapak Ibu, itu terjadi apakah juga kalau Bapak Ibu saya buat checklist, Bapak Ibu bisa centangin mana ya? Saya nomor berapa ya? Nomor 1 sampai nomor 16 atau sampai nomor 15? Atau enggak ada yang ada di dalam saya? Bapak Ibu, kalau hari ini saya tidak tahu saudara seperti apa. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita. Kalau kita mau alami revival Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, kita mesti tahu kondisi ini. Hati kita.
Mungkin saudara berpikir juga begini, Pak David itu kan orang luar, itu kan orang yang tidak bergereja, orang yang tidak mengasihi itu kan orang yang bukan di gereja, orang yang tidak punya kasih itu kan orang di luar gereja. Di dalam gereja mah baik-baik saja Pak David. Perhatikan ayat yang bagian yang terakhir. Secara lahiriah mereka apa? Menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya sendiri. Dengan kata lain mereka melakukan ibadah, datang ke gereja, beribadah, menyembah dan sebagainya. Tapi dia standar ganda. Dia tetap melakukan representasi dari keadaan orang-orang di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu kita semua bertobat dan kita akan mengalami benar-benar revival. Gereja kita, komsel kita, ya, semua keluarga kita termasuk Bapak Ibu akan mengalami revival. Boleh? Yang ini aja, maaf itu aja Pak. Maaf. Bukan. Yang minum saya. Ya, sekaligus nanti buat ilustrasi ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Makasih Pak Satrio. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi perlukah kita mengalami revival? Perlu Bapak Ibu. Paulus sendiri mengatakan kepada jemaat di Efesus. Next. Itulah sebabnya bangunlah kamu yang tidur hari ini. Ada yang tidur enggak ini? Firmannya cukup keras tapi masih tetap ada yang tidur ya. Itulah sebabnya bangunlah kamu yang tidur hari ini. Kerohanian saudara hari ini apakah tidur? Kita tidak lagi memperdulikan pelayanan kita, gereja kita itu hanya formalitas saja. Tapi kita rapuh secara rohani. Kita tidur secara rohani. Kita tidak mengalami kebangunan yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara. Bangunlah hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya dalam hidupmu. Kalau saudara bangun, saudara bangkit dan Roh Kudus itu ada dalam hidupmu, saudara dan saya akan menjadi cahaya. Saudara dan saya akan menjadi saksi. Dan saudara dan saya menjadi terang Bapak Ibu. Dan itulah rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Pujian yang terakhir tadi. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaanmu. Kalau Tuhan menggenapi rencananya adalah supaya saya dan saudara menjadi terang dunia. Karena memang sejatinya saudara dan saya adalah terang. Makanya dikatakan hendaklah terangmu bercahaya. Jadi saudara dan saya akan dikembalikan kepada kondisi semula. Hakikat saudara adalah terang. Makanya perlu bangun, perlu bangkit, perlu hidup lagi dari kematian rohani kita, dari ketiduran rohani kita. Supaya terang yang ada dalam kehidupan saudara dan saya itu bercahaya. Dan orang lain boleh melihat kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pak David, apakah Pak David sudah bisa mempraktekkan? Ketika saya sampaikan beberapa hal. Kayak pesan-pesan begitu ya. Saya ada respon. Memang Pak David sudah seperti itu. Hari ini saudara dan saya sedang berjuang. Seperti Paulus mengatakan. Pertandingan iman. Yang hari ini saudara hadapi adalah saudara menjadi terang. Itulah pertandingan iman yang harus saudara lakukan.
Kalau saudara dalam pertandingan tetapi tidur, saudara dalam pertandingan tapi tidak sadar, Bapak Ibu, saudara akan kalah. Begitu saudara lengah, saudara akan kalah, Bapak Ibu Saudara. Karena semu daya iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Dan hari ini Bapak Ibu, kita sedang dilanda sebuah kemerosotan rohani. Bapak Ibu, kalau kita tidak segera bangkit, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Menjelang kedatangan Tuhan, yang jahat semakin jahat. Kita yang rohani harusnya makin rohani. Makin melekat kepada Tuhan. Next, Bapak Ibu, sebab itu kita perlu membangun altar. Membangun altar, mezbah kehidupan kita. Demi apa? Demi revival. Demi kebangunan rohani dalam kehidupan saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan apa? Mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta apa? Memulihkan negeri mereka, memulihkan saudara, memulihkan negeri kita, memulihkan gereja kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan komsel kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Adakah kerinduan seperti ini dalam hati saudara dan saya? Kalau ada Bapak Ibu, yuk mari kita meresponi apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Meresponi apa kerinduan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya next yang pertama Bapak Ibu. Caranya yang pertama. Tadi kan yang umatku namaku disebut dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan yang esensial dalam hidup saudara dan saya. Tuhan rindu saudara dan saya itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pak, saya sudah merendahkan diri. Dari mana merendahkan diri? Iya Pak, kalau saya ngomong sama teman saudara saya itu gini. Iya Pak, iya. Lalu saya jalannya begini. Begitu. Saya sudah merendahkan diri Pak. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kerendahan hati kita itu adalah sikap hati kita. Ada orang yang kasar, tapi ternyata hatinya lembut. Hatinya rendah hati. Jadi bukan sekedar kata-kata saja Bapak Ibu Saudara. Rendahkan dirimu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Yakobus mengatakan, Yakobus pasal 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu Bapak Ibu. Lawan dari kerendahan hati apa? Lawan dari kerendahan hati apa? Tinggi hati, ya. Atau disebut juga apa? Sombong Bapak Ibu. Tahu orang yang sombong? Iya. Nanti Bapak Ibu sampai di rumah kita bercermin. Ini saya sombong enggak ya gitu ya. Jangan-jangan saya juga sombong juga ya. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sikap, karena firman Tuhan itu cermin ya, kaca di checklist ya. Kalau saudara sudah menolak apa yang firman Tuhan katakan itu sudah sombong. Dan itu dosa pertama yang dibenci Tuhan adalah sombong. Kejatuhan pertama itu adalah kesombongan. Malaikat, penghulu malaikat itu jatuh dan melawan Tuhan karena sombong. Dia ingin sama dengan Tuhan. Dia ingin sama dengan kedudukannya Allah. Lalu dia jatuh dan upahnya apa? Upahnya dia jatuh ke dalam api neraka, dihukum. Bapak Ibu, kesombongan itu adalah dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Sebab itu mari kita merendahkan hati kita.
Hari ini, sampai hari ini pun kita belajar Bapak Ibu. Rendahkan hatimu, dirimu di hadapan Tuhan. Kalau ditegur, kalau dinasihati, udah merasa sok tahu, nah itu juga kategori sombong Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama adalah merendahkan hati. Rendahkanlah dirimu. Kalau Yesus kita semakin hari semakin merendahkan diri kita, maka Tuhan Yesus semakin apa? Ditinggikan. Ada pujian itu. Dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin nama Yesus belakang. Nah, ya. Nama Yesus ditinggikan. Bapak Ibu, Pak David, nama Yesus ditinggikan. Kan Tuhan Yesus sudah namanya sudah tinggi. Ngapain ditinggi-tinggikan lagi Bapak Ibu? Maksudnya apa itu Bapak Ibu? Maksudnya nama Yesus ditinggikan itu adalah ketika kita merendahkan diri kita. Mungkin saya bisa dibantu Pak Sihombing kali ya. Boleh Pak Sihombing? Pak Sihombing ini udah tinggi ya. Udah tinggi daripada saya. Sini Pak. Maaf. Pak Sihombing udah tinggi daripada saya ya. Bagaimana cara saya membuat Pak Sihombing tinggi? Saya angkat, lalu saya angkat-angkat. Apakah gitu caranya membuat Pak Sihombing tinggi? Caranya gimana Bapak Ibu? Saya merendahkan diri. Pak Sihombing lebih tinggi. Merendahkan diri, lebih tinggi lagi. Merendahkan diri lagi. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Sampai saya berlutut begini pun, Pak Sihombing akan semakin lebih tinggi. Maksudnya itu Bapak Ibu. Jadi kalau saudara hari ini gak paham bagaimana meninggikan Tuhan, caranya rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Mau lihat ya? Ya, mari silakan. Itu Bapak Ibu. Kita di hadapan Tuhan gak pernah merendahkan diri kita. Datang ke gereja saja kita juga nggak mau merendahkan diri kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kerendahan hati ini sangat penting. Sangat penting. Saudara dan saya mesti merendahkan diri supaya mengalami revival dalam misbah kita. Bapak Ibu saudara, next. Tuhan saja, Yesus sudah memberikan teladan yang cukup luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Yesus sepanjang hidupnya. Makanya dia berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Supaya lemah lembut dan rendah jiwamu mendapatkan kelegaan. Supaya kamu sentosa. Supaya kamu mengalami pemulihan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus yang begitu mulia, yang harusnya ada di tahta kemuliaan Tuhan, dia turun ke bumi. Dia menjadi sama dengan manusia, mengosongkan dirinya, next, sampai taat, sampai mati, Bapak Ibu. Apakah itu enggak kerendahan hati yang luar biasa, yang harusnya juga ada dalam kehidupan saudara dan saya? Bapak Ibu, maka hari ini kalau ada sesuatu yang mengecewakan kita, enggak ada alasan kita sakit hati dan kemudian kecewa, karena kita memang udah kosong, Bapak Ibu. Itu syaratnya kerendahan hati. Nah, saudara yang mau rendah hati pasti akan diisi oleh Tuhan. Saya mau kasih ilustrasi ya lagi ya. Bapak Ibu, enggak satu kali ya, salah satu ya. Bapak Ibu ini
ada isinya ya. Supaya bisa diisi, saya minum dulu ya. Pak Satria mungkin. Tolong Pak Satrio diisi ya. Ayo diisi. Lagi. Ayo. Bisa nggak diisi? Nggak bisa. Mungkin Pak Satrio ke atas ini. Biar bisa kelihatan. Jadi supaya saudara bisa diisi oleh firman Tuhan. Supaya saudara bisa diisi oleh Tuhan. Saudara harus kosong dulu syaratnya pertama. Tapi kemudian saudara harus apa? Merendahkan hati. Baru apa? Bisa diisi oleh firman Tuhan. Selama saudara meninggikan diri saudara. Makasih Pak. Matur nuwun Pak. Kalau tadi mau lihat sekarang matur nuwun. Terima kasih, thank you. Jadi merendahkan hati itu seperti itu. Ya, kalau saudara selama saudara meninggikan diri saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan, firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan mentok semuanya nggak masuk. Nggak masuk. Ah itu apa? Semuanya sampah itu enggak. Karena saudara nggak mau merendahkan diri kita. Kita merasa sok tahu Bapak Ibu. Kita merasa sudah lebih daripada apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Kita mesti merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Mezbah itu akan diisi, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Dan ini akan terjadi revival dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu, yang pertama merendahkan hati. Yang kedua, masih ada waktu. Yang kedua, next, mencari wajah Tuhan. Carilah Tuhan. Kekuatannya, carilah wajahnya selalu Bapak Ibu Saudara. Mencari Tuhan. Ada respon dari kita. Makanya tadi Bapak Ibu Elia ketika ingin membangun mezbah. Ada respon dari bangsa Israel. Mari mendekat, mari kepadaku, mari ke sini Bapak Ibu. Bapak Ibu mencari wajah Tuhan. Carilah wajahnya selalu. Bapak Ibu, ini puisi yang sangat indah sebenarnya. Ya. Ku cari wajahmu, temukan apa? Kasihmu, ya. Bapak Ibu, saudara dan saya, Bapak Ibu, kalau dulu orang berkata gini, kalau diajak ngomong orang tua jangan lihat mukanya, harus nunduk begini, ya. Tapi firman Tuhan juga sebaliknya. Ketika Tuhan ngajak ngomong dengan kita, kita mesti lihat Tuhan. Lihat wajahnya, cari wajahnya. Ketika kita mencari wajah Tuhan, kita berhadapan muka dengan muka. Tuhan dengan leluasa akan berkata-kata dengan kita, akan memberikan kasih pesannya kepada kita. Dan matanya akan tertuju kepada kita, akan membangun kita, membentuk kita Bapak Ibu. Dia akan berkata-kata dari hati ke hati. Itu juga yang menjadi kerinduan Tuhan. Makanya berkat, setiap kali berkat, doa berkat yang disampaikan kepada saudara dan saya, Tuhan menyinari engkau dengan apa? Wajahnya. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan itu menyinari engkau, kamu jalan kemana di dalam kegelapan dunia ini, Tuhan sinari kamu dengan sinar dari wajah kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Dan hari-hari ini kita mencari wajah Tuhan. Tadi pagi diberi pesan Bapak Ibu. Dengan cara apa? Dengan cara baca firman Tuhan. Next. Dengan berdoa Bapak Ibu. Dengan berpuasa Bapak Ibu. Dan melakukan firman Tuhan. Jangan hanya baca firman tapi tidak melakukan. Ya, berdoa, berpuasa dan baca firman Tuhan dan melakukannya. Lakukan ini Bapak Ibu. Hari ini kita kalau ingin terjadi revival, memang kita harus bayar harganya. Percayalah Bapak Ibu, kalau itu Bapak Ibu lakukan,
dalam hidup saudara, saudara akan berubah dengan serta-merta. Saudara berdoa, saudara berpuasa, saudara baca firman, nggak usah target muluk-muluk, lakukan itu saja, saudara akan berubah. Saudara akan mengalami revival dalam hidup saudara. Mungkin yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir boleh hamba-hamba Tuhan, worship leader boleh naik. Yang terakhir adalah berbalik dari jalan yang jahat. Atau dengan kata lain apa? Bertobat. Bertobat. Bapak Ibu mau bertobat? Kok ragu-ragu? Enggak Pak, saya masih sayang. Saya masih butuh duit. Saya masih butuh ini dan itu dan seterusnya. Hari ini firman Tuhan katakan kalau saudara pengen mengalami revival dari Tuhan, saudara harus bertobat. Bertobat itu artinya berbalik dari jalan yang jahat. Kalau berbalik dari jalan yang jahat itu artinya berhenti berbuat dosa dan apa? Diam? Enggak. Kita harus berbalik 180 derajat lalu meninggalkan dosa itu. Dan dosa itu menjadi kejijikan buat kita jadinya. Orang yang tadinya merokok tidak merokok, orang yang tadinya selingkuh tidak selingkuh, orang yang tadinya korupsi tidak korupsi, orang yang tadinya sekarang yang pacaran itu bukan hanya selingkuh itu bukan hanya pria dan wanita, ada pria dengan pria juga. Yang tadinya seperti itu juga sudah harus bertobat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yeskiel mengatakan bertobatlah dan berbalinglah. Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini cukup keras buat kita. Tapi saudara dan saya rindu gereja kita mengalami perubahan. Gereja kita harus bertumbuh bukan hanya makanan-makanan lunak saja. Kita bukan lagi anak-anak tapi kita sudah semakin dewasa. Makanan-makanan keras. Mari kita bangkit berdiri. Bertobat itu artinya metanoia, berasal dari metanoia. Metamorfosis, mengalami perubahan pikiran kita, mindset kita. Renewing your mind, supaya saudara dan saya mengalami perubahan, supaya saudara dan saya mengalami revival, saudara dan saya mengalami kebangkitan rohanian kita, dan kita menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya. Semuanya itu dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus yang hidup dalam kita. Percayalah Bapak Ibu, Roh Kudus itu akan memampukan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita naikkan pujian. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Mengalir dalamku. Amin, amin, amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Biar musik saja, musik. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan altar hidup kita, mezbah kehidupan kita, supaya revival itu benar-benar terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Sebenarnya selama ini Tuhan rindu saudara mengalami kebangkitan rohani.
Selama ini yang dirindukan Tuhan adalah saudara dan saya mengalami kebangunan rohani. Selama ini kita tidak sadar. Dunia meninabobokan kita. Dunia menipu kita. Dunia mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan. Sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini pribadi lepas pribadi berurusan dengan Tuhan. Hari ini katakan, Tuhan, aku mau bertobat hari ini. Aku mau lebih lagi, sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Aku mau lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Aku ingin sungguh-sungguh lagi hidup dengan Tuhan. Merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Dan aku akan selalu mencari wajah Tuhan. Hari lepas hari. Kami menemukan Engkau, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau di rumah, di kantor, dimanapun. Kami berjumpa dengan Engkau dan Engkau menjadi hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus itu memampukan kami untuk terus Tuhan menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya rindu hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi kelemahan saudara. Hari ini akui di dalam hati saudara. Saudara gak usah cerita kepada istri atau suami atau hari ini mungkin ada dosa yang tersembunyi dalam hati saudara. Hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau bertobat hari ini, aku putus ini, aku hancurkan ini di dalam nama Yesus. Dan aku rindu mengalami revival yang sejati Tuhan. Aku rindu mengalami kebangunan rohani. Gereja kami mengalami revival, komsel kami mengalami revival. Keluarga kami mengalami revival. Mari Tuhan, bentuk kami. Bentuk kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan segala kuasa-kuasa dosa yang masih membelenggu. Apapun itu Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan kami percaya, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan, Kau membuatku baru. Dan kami ingin hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin.